Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiy wa la rasul ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita berhenti untuk memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Nikmat demi nikmat, rezeki demi rezeki Allah berikan kepada kita. Yang paling mencolok hari ini, Allah berikan kita waktu yang mulia. Lalu kita berada di tempat yang mulia, serta dikumpulkan bersama orang-orang yang mulia. 3 kemuliaan sekaligus kita dapatkan pada kesempatan yang mulia ini. Di hari Jumat, ketika kita banyak bersyukur dan bersolawat, niscaya kita akan mendapat banyak manfaat, terhindar dari mudarat, sehingga kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Lalu kita berada di tempat yang mulia, dan tidak sembarang orang bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, melainkan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang digerakkan hatinya untuk memenuhi panggilan muadzin, hayya 'alas shalah. Karena hakikatnya panggilan menuju salat itu adalah hayya 'alal falah, panggilan kemenangan. Apalagi kita akan menjelang salah satu bentuk kemenangan juga Idul Adha, Idul Kurban. Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban tahun ini, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak fenomena penuntut ilmu ikut kajian, ikut liqa atau halaqah, mendapat banyak ilmu, namun entah kenapa pemahaman begitu sedikit. Ini banyak kejadian. Contoh, ketika banyak jamaah ikut sebuah pengajian atau tablik akbar, ketika selesai mengikuti tablik akbar, setelah ikut kajian, lalu ditanya, apa yang kamu dapat tadi dari ustadz? Karena kebetulan temannya tidak sempat ikut. Wah, pokoknya bagus. Apa? Bagus pokoknya. Belum lagi kalau ustadznya mungkin humoris, lucu. Apa yang dijawab? Wih, lucu tau. Tapi ketika ditanya apa ilmu yang kamu dapat? Aku tahu. Pokoknya lucu. Inilah fenomena akhir zaman, ketika ilmu itu mulai diangkat, pemahaman itu mulai diangkat. Apalagi kalau ustadznya, mubaliknya tidak lucu. Enggak lucu. Serius sekali. Tidak ada rezeki pemahaman yang didapat. Itulah kenapa ada fenomena hari ini. Kita akan menjawab tantangan ini dalam sebuah doa yang sering kita lantunkan ketika kita masih kecil, diajarkan oleh guru-guru kita. Apa bunyi doanya? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ternyata ketika berdoa tidak sekedar meminta ilmu, tambahan ilmu, tapi juga rezeki pemahaman. Karena rezeki pemahaman itu berbeda ketika tambahan ilmu kita dapat. Makanya doanya ada 2 kalimat di situ. Warzuqni fahman. Itulah yang menjadi tema yang baru saja protokol sampaikan, yakni rezeki pemahaman. Itulah judul khutbah kita pada kesempatan kali ini. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pokok
pada bunyi doa yang diajarkan oleh guru kita, warzuqni fahman. Kita meminta kepada Allah agar memberikan kita rezeki pemahaman. Karena pemahaman itu adalah sebuah rezeki. Bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar punya anak yang soleh dan soleha, bukan hanya sekedar punya istri yang soleha, namun pemahaman yang baik, pemahaman yang benar itu juga rezeki. Ada 3 hal pokok yang kita akan bahas pada kesempatan yang mulia ini. Yang pertama, dari doa ini kita bisa mendapatkan sebuah manfaat yang luar biasa, bahwa ternyata sumber ilmu yang sama bisa menghasilkan pemahaman yang berbeda-beda. Ada seorang murid mengikuti kajian dari gurunya, syekhnya, 20 kali kajian yang sama, dan murid ini tidak pernah bosan mengikuti kajian yang sama, tema yang sama yang dibawakan oleh sang guru di tempat yang berbeda-beda, dan dia selalu ikuti itu hanya untuk mendapatkan kajian yang sama. Dan apa yang disampaikan oleh sang murid, dia menyampaikan, wahai guru, entah kenapa saya sudah 20 kali mengikuti kajianmu yang sama, saya mendapatkan pemahaman yang berbeda. Itulah yang disebut insight. Itulah yang disebut dengan pemahaman. Ternyata penting sekali kita mengulang, mempelajari hal yang sama. Bahkan kalau kita baca buku kitab dari para guru, ya, buku-buku misalnya, ternyata kita bisa mendapatkan sesuatu yang berbeda kalau kita baca ulang. Saya berkali-kali misalnya ada sebuah buku yang saya baca, Masya Allah, itu kalau saya baca ulang di kesempatan yang berbeda, itu ternyata ada sesuatu yang berbeda yang kita dapat. Coba deh. Itulah yang didapatkan murid-murid terdahulu yang menjadi ulama, adalah mereka selalu mempelajari hal yang sama. Lalu ada pokok yang kedua, yakni pengulangan. Repetition. Sampai-sampai ada seorang ilmuwan mengatakan bahwa repetition is the mother of knowledge. Bahwa repetisi, pengulangan itu adalah induknya ilmu. Maka jangan heran Al-Fatihah itu disebut dengan istilah the mother of Quran, Ummul Quran, ibunya Quran. Kenapa bisa kira-kira? Karena diulang-ulang. Boleh kita cek orang-orang yang membaca Al-Fatihah, para imam misalnya, ketika membaca Al-Fatihah, jarang sekali kita mendapati imam lupa ayat surah Al-Fatihah. Boleh kita cek itu? Di masjid manapun kita datangi, pada saat sholat maghrib, isya, dan subuh, coba cek. Jarang sekali, langka kalau ada yang sampai lupa baca Al-Fatihah. Ada salah ayatnya, kecuali mungkin makhrajul huruf, ya itu mungkin ada. Tapi kalau dia lupa ayat tersebut, jarang sekali, kecuali mungkin surah yang lain. Karena kenapa? Al-Fatihah ini diulang-ulang. Makanya disebut dengan Ummul Quran, Ummul Kitab. Maka jangan heran ada sebuah kejadian di sebuah perumahan, sebuah masjid tetangganya orang Nasrani. Orang Nasrani hafal Al-Fatihah. Bayangkan. Kenapa? Karena diulang-ulang dan dengar sampai hafal. Maka kenapa pengulangan ini amat penting? Ya, repetition ini sangat penting supaya kita mendapatkan induknya pengetahuan itu. Itulah kenapa jangan sampai kita bosan mendapatkan ilmu yang sama dari guru yang sama, apalagi kalau gurunya berbeda. Menyampaikan hal yang sama tetap kita pelajari, karena bisa jadi kita baru mendapatkan rezeki pemahaman yang sebenar-benarnya ketika mengulang itu. Itulah kenapa kalau kita lihat mahasiswa kita atau kita punya siswa di sekolah, ada yang remedial, jujur, dan justru dialah yang lebih paham terhadap ilmu tersebut. Jadi jangan berkecil hati. Khotib yang ada di depan Anda adalah orang yang pernah remedial, pernah tinggal kelas ketika SD, tidak pernah dapat ranking,
tinggal kelas di kelas 5. Tapi ketika tinggal kelas, baru dapat ranking 2. Dulu tidak pernah. Kenapa? Karena sudah mengerti apa yang pernah diajarkan oleh gurunya sebelumnya. Nah coba deh, jadi jangan berkecil hati kalau ada siswa kita, anak kita yang mungkin tinggal kelas biasa aja, santai aja. Itu bukan sebuah musibah atau malapetaka buat anak kita. Justru dia akan betul-betul mendapatkan pemahaman yang sebaik-baiknya. Jadi itu pengalaman nyata. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan terus ilmunya dari waktu ke waktu, SMP, SMA, kuliah, sampai akhirnya bisa membawakan sendiri materi khutbahnya pada hari ini tentang waktu dia remedial. Sehingga ini adalah sebuah fenomena bahwa kita jangan berkecil hati kalau kita mungkin pernah mengulangi kegagalan yang sama. Karena bisa jadi kita mendapatkan formula atau resep yang lebih sempurna lagi ketika kita pernah gagal. Tidak ada masalah kita jatuh 7 kali, tapi kita bangkit yang ke-8 kali. Itulah pengulangan. Karena tidak ada orang sukses itu kalau tidak pernah dia ulang. Apa yang saat dia jatuh, dia bangkit lagi. Anak kecil saja, anak kita tidak mungkin langsung bisa berdiri dan berjalan kalau tidak jatuh dulu. Tapi anak kita kok enjoy sekali. Itu karena apa? Tidak ada pemikiran-pemikiran negatif di dalam pikiran. Yang ada adalah dia terus mencoba. Itulah yang harusnya kita coba lagi. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari pengulangan yang kita dapatkan dalam kehidupan. Pada saat kita di kantor misalnya gagal lagi, tidak naik karir, tidak ada masalah, ulangi aja lagi. Di bisnis misalnya omset gitu-gitu aja, belajar lagi. Bisa jadi ilmu yang Anda pelajari belum Anda ulang. Insya Allah kalau Anda ulang, omset bisnis Anda akan naik, karir Anda akan meningkat, di sekolah Anda akan mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, insya Allah. Lalu, masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pokok yang ketiga dari rezeki pemahaman ini adalah kita mendapatkan pelajaran bahwa ilmu itu bukan dari guru, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa ketika saya mengisi seminar, mengisi training, saya selalu sampaikan kepada peserta saya, kepada klien saya bahwa mintalah sama Allah ilmu itu. Jangan minta kepada guru Anda, jangan minta kepada ustadz Anda, jangan minta kepada trainer, jangan minta kepada motivator. Karena hakikatnya ilmu itu datangnya dari Allah. Karena bisa jadi Anda lupa minta doa kepada Allah, maka Anda tidak akan mendapatkan apapun pada saat Anda sedang belajar. Itulah pentingnya kita minta sama Allah ilmu itu. Allah yang menurunkan ilmu itu kepada hati kita. Allah yang kasih pemahaman itu kepada kita. Maka jangan sampai terjadi fenomena bahwa oh ya bagus memang tuh itu ustaz, tapi ditanya apa yang kita dapat tadi pelajarannya, kulupai. Jangan sampai itu terjadi lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menaikkan derajat kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Apa artinya? Para ulama menyampaikan bahwa orang beriman itu dia dapat derajat. Anggaplah dia berada di tangga pertama. Namun ternyata ketika orangnya beriman plus berilmu, dia berada di tangga yang lebih tinggi lagi. Itulah kenapa pentingnya kita memiliki ilmunya. Berbeda orang yang paham ilmu ketika misalnya sholat duha. Dia paham bahwa duha ini adalah bentuk sedekah seluruh sendi pada tubuh kita. Jadi kalau kita mau sehat, tidak kena rematik, sendi kita ini harus dikeluarkan sedekahnya. Ada 360 sendi pada tubuh kita, harus dikeluarkan sedekahnya. Dan itu hanya cukup dengan sholat duha 2 rakaat. Masya Allah. Jadi tidak sekedar hanya sholat duha, ada orang yang ikut-ikutan saja. Jangan sampai ketika ada temannya pergi pengajian ikut-ikutan saja. Trennya gitu. Apalagi sekarang era-era milenial sekarang itu lagi shifting, memang banyak yang era hijrah. Dulu
Hijab itu amat dikit di kampus, dikit sekali. Waktu kita sekolah saja, mungkin ya era kita lah ya, waktu SMP, SMA itu sedikit sekali di sekolah-sekolah umum yang pakai hijab. Sekarang, semuanya serba hijab. Tapi kita tidak tahu ini hijabnya betul-betul karena iman atau karena ikut-ikutan. Itulah kenapa penting sekali orang yang melaksanakan syariat, orang yang melaksanakan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala, dia paham kenapa dia diperintahkan untuk melaksanakan hal tersebut. Dan dia paham. Karena tahu dan paham belum tentu sama. Tahu dan paham dua hal yang berbeda. Ketika kita paham apa yang kita lakukan, kita sholat Jumat misalnya, ini jauh lebih baik daripada proyek yang nilainya 1 triliun di luar sana. Karena Allah yang perintahkan. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Nanti setelah kita sholat Jumat baru kita bertebaran di muka bumi. Allah perintahkan kita meninggalkan semua jual beli. Karena yakinlah jual beli kita yang walau transaksinya nilainya M atau triliun, Allah Subhanahu wa taala menjamin jauh lebih besar dampaknya ketika kita tinggalkan semua urusan dunia kita untuk menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembah, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan segala kelebihan datangnya dari Ar-Rahman. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.